Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya dan Wiratama Apul, mahasiswa Telkom University. Hari ini dalam rangka memenuhi tugas besar untuk mata kuliah literasi manusia, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu founder dari Ocean Land, yaitu Pak Indra namanya. Di wawancara kali ini, insya Allah kita akan membahas seputar bisnis dan seputar apapun itu yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Sebelum kami memulai dalam pertanyaan, mungkin dari Bapak boleh menyapa penonton dan memperkenalkan diri atau profil singkat dari bisnisnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Adnan. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Indra dari PT Ocean Land Survei Indonesia. Eh, kita bergerak di bidang geospasial, penjualan alat-alat survei, kemudian juga jasa. Kita berdiri di awal tahun 2020. Itu kantor kita beralamat di Bintaro ya, sektor 7 gitu. Untuk klien-klien kita government, BUMN, kemudian ada tambang juga seperti itu. Mungkin itu perkenalan singkatnya, Mas Adnan. Iya baik. Oke, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan pertama. Tunggu sebentar ya. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana strategi awalnya dalam membangun brand agar bisa bersaing dan dipercaya klien untuk proyek besar seperti apa namanya scouting dan segala segala macam. Oke, untuk pertanyaan pertama terkait bagaimana dipercaya. Ya, biasanya kami memang memulai bisnis ini dari trust sih. Jadi kita memang awalnya kita kan juga tidak apa istilahnya tidak langsung terjun, tetapi kita memang awalnya adalah istilahnya tuh tenaga ahli di perusahaan sebelumnya, sebelum kita memulai Ocean Land. Jadi kita sudah melakukan eh, pekerjaan tersebut itu sudah lama. Sebelum kita di Ocean Land itu udah 10 tahun tuh. Rata-rata founder dari Ocean Land itu 10 tahun pengalamannya. Jadi terkait pertanyaan tadi bagaimana apa membuat klien bisa percaya itu ya sebenarnya kita sudah ada bekalnya di situ. Jadi experience kita memang tidak main-main, itu ada 10 tahun masing-masing di bidangnya ya. Jadi bisa Jadi dianggap memang udah ketika Pak. kita membuat sendiri atau berdiri dengan Ocean, ya walaupun secara perusahaan kita baru misalnya, tetapi klien itu bukan melihat perusahaannya, tapi kita personal brandingnya kan. Oh ini memang sudah ahli gitu di bidangnya seperti itu. Jadi apapun yang kita bawa, jadi ya itu jadi bagus gitu, karena kita sudah punya apa ya trust tadi, trust karena experience kan. Kalau di Indonesia itu nomor satu sih. Jadi mau tipsnya yaitu yang kalau memang kita harus apa namanya eh memang benar-benar experience sih. Memang benar-benar berpengalaman gitu. Seperti itu marketingnya. Jadi apa namanya bukan baru asal mulai saja ya kalau begitu. Iya, iya betul. Makanya kita ya kalau dikatakan memang apa baru ya kita baru, tapi kalau secara bisnis kita cepat banget gitu pesat. Jadi bukan karena baru tapi cepat, tapi memang kita sudah basicnya tuh sudah lama sebenarnya experience dari foundernya ini sendiri. Jadi nggak tiba-tiba, kalau kita dilihat secara statistik itu memang perusahaan kita bisa dari 2020 2021 itu omsetnya udah bisa 2 kali 3 kali lipatnya seperti itu. Jadi kalau Oh, orang lihat itu kayak yang baru, tapi
ya kalau lihat orangnya ya memang experience-nya sudah 10 tahun lebih gitu. Seperti itu. Misalkan. Oh, siap, siap. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mas. Ya. Bagaimana cara Bapak mengelola rantai pasok materi rantai pasok ya kompon? Karena kalau setahu saya itu perusahaannya itu juga menyewakan beberapa peralatan ya, Pak. Hmm. Dan gimana cara milih vendornya agar kualitas peralatannya itu tetap terjaga dan Ya. menjaga bukan biaya produksi ya, lebih ke biaya penyewaan ya, kalau begitu. Gitu. Hmm. Ya, jadi kita juga biasanya sebelum kita mendatangkan produk itu kita study dulu, Mas Adnan. Jadi bisa dari prinsipalnya, prinsipal itu orang yang bikin alatnya datang ke kantor kita, kasih alat demo, atau bisa juga kita yang berkunjung ke misalnya ke Jerman seperti itu, ke tempat pembuatannya Jerman atau Cina seperti itu, kita langsung ke pabriknya. Jadi untuk memastikan tadi bahwa peralatan tersebut memang proven, kemudian terkait pasokan juga aman gitu kan. Ada yang misalnya alatnya bagus tapi kan eh, tidak besar gitu, takutnya discontinue kan ketika kita dapat orderan banyak tapi dia tidak bisa memenuhi itu. Nah, itu kan sayang ketika kita sudah marketingin produk tersebut udah bagus di mata klien, tiba-tiba ternyata ketika dilakukan pemesanan dalam jumlah yang banyak itu tidak bisa memenuhi gitu. Nah, itu jadi kita lebih prefer kalau nggak kita harus coba dulu, maksudnya coba dan lihat dulu, maksudnya si itunya bener nggak gitu, si prinsipal alat seperti itu. Ya, ya benar juga kalau udah terlanjur misalnya 2 bulan lagi discontinued kan nggak bisa order lagi soalnya kan. Dan takutnya Betul. maintenance-nya itu ya. Ya, betul, betul. Oke, siap-siap. Lalu untuk pertanyaan ketiga, di bisnisnya Bapak, ketepatan waktu deadline-nya itu krusial kan ya Pak? Bagaimana cara Bapak mengatur bagian kerja antara tim-tim lain, misalnya dengan tim lapangan dan tim di dalam office gitu Pak? Itu gimana caranya Hmm, supaya bisa tepat waktu ya? ya, jadi kita karena kita sudah experience ya di perusahaan-perusahaan sebelumnya, kita itu kita tidak mau apa namanya, karena memang krusial ketika kita tidak bisa melakukan apa pengiriman tepat waktu atau pekerjaan molor itu kan biaya juga ya. Kadang kalau kita main di government itu ada yang namanya penalti itu. Nah, kita sangat-sangat menghindari itu karena kan habis tuh keuntungan kita bisa kegerus di situ. Makanya Iya, untuk menghindari itu kita bikin sistem, Mas Adnan. Namanya tuh sistem apa namanya? Kalau yang sekarang tuh ERP. Jadi kita bisa semua tim, misalnya dalam satu project itu dia bisa saling berkoordinasi di sistem tersebut. Sampai sejauh mana? Dari mulai pengiriman, kan dari awal tuh salesnya dapat order. Ketika salesnya dapat order, dia info ke teknikalnya. Terus technical info ke gudang. Dari gudang juga ngecek stok. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah tersistem. Jadi sangat-sangat meminimalisir untuk terjadinya keterlambatan seperti itu. Kecuali memang ada faktor X. Faktor X itu kadang kan kalau kita di Indonesia ini terbenturnya tuh di apa perizinan untuk pengiriman oh iya, biasanya ada. betul. Kalau di bea cukai itu Iya, ada iya. red line, jadi kalau lagi red itu susah tuh pengiriman apa segala macam, kadang seperti itu aja sih, tapi itu sudah teratasi karena kita udah tahu kan kulturnya di Indonesia seperti itu terkait apa namanya untuk masuk barang Ta- Tapi itu. kalau iya kan ngomongin bea cukai itu keseringan kali harus mengeluarkan uang suap atau enggak ya? Kalau kayak gitu. Oh kalau itu enggak sih, enggak Tapi ada emang itu. lumayan ribet aja kalau gitu ya. Ya, betul. Jadi kita karena kita nggak langsung berhubungan, kita kan pakai pihak ketiga juga ya untuk
Ya istilahnya benar. tuh mendatangkan peralatan itu. Jadi kita nggak terlalu banyak in touch ke itu, ke bea cukainya langsung. Nah, cuman langsung dari pihak ketiganya. Seperti itu. Oh, baik mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ya. untuk membahas apa namanya? Membahas retensi. Kan di Hmm. bisnis ini kan lumayan bergantung apa dengan kepuasan klien dan sebagainya ya. Bagaimana cara merawat hubungan itu supaya mungkin bisa jadi repeat customer atau mungkin customernya ini bisa mengkoneksikan ke orang lain yang mungkin akan membutuhkan juga. Ya. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Jadi Iya betul. karena kita memang apa eh, basicnya adalah ahli ya, maksudnya kita memang benar-benar 10 tahun ya di bidangnya. Jadi apapun yang kita tawarkan itu benar-benar sudah kita kaji, kemudian ketika kita kasih teknologi ataupun peralatan ataupun metodologi yang kita tawarkan ke klien itu rata-rata klien tidak ada yang apa ya istilahnya tuh, malah kita tuh cenderung kita yang ngasih update knowledge ke mereka seperti itu. Oh Jadi yang gitu. mereka awalnya tidak tahu, oh ini penentuan misalnya yang dulu ini saya kasih contoh tuh di BMKG waktu dulu. Mereka itu masih melakukan survei konvensional untuk mendapatkan sesar. Sesar. Nah, sesar aktif, sesar itu ini apa namanya patahan-patahan yang ada di permukaan bumi ya, yang bisa terlihat lah, Oh, terlihat oleh ini kita kelihatan tuh kayak oh iya sungai, iya. sungai purba itu merupakan apa namanya ya semacam patahan gitu. Terus, nah itu kita waktu di Pasaman dulu pernah, Pasaman Barat itu di Padang, waktu itu gempa, gempa besar dan wah itu banyak ini kan banyak yang rumah yang roboh apa segala macam dan kita di sana melakukan survei. Itu survei yang apa istilahnya tuh proof of concept yang kata saya bilang tadi. Karena kita Iya. memang berpengalaman di bidangnya, ketika kita infokan bahwa itu bisa, mereka tuh tidak percaya awalnya karena mereka melakukan survei itu sudah 2 bulan, Mas. Tidak tidak ketemu tuh metode Oh, 2 bulan metode lumayan ya. eh, tradisional yang mereka lakukan. Kita Oh ya. datang itu kita datang itu cuman 1 minggu, pengambilan data di 3 hari, pengolahannya di 1 sampai 2 hari, itu sudah ketemu tuh. Jadi cuman waktu dalam 1 minggu Jauh dengan ya. teknologi, iya ketahuan. Kemudian ya sudah dari situ eh akhirnya klien jadi awalnya yang nggak tahu itu jadi beli tuh, beli terus beli dan kita memang Oceanland ini menjadi istilahnya tuh rata-rata klien kami tuh klien yang memang dulu ini ke kami gitu. Jadi repeat order itu tadi. Jadi Oh, memang sejauh ini terus-terus ya. masih Oke. betul kepuasan. Dan kami juga Oke. sebenarnya untuk menjaga itu kadang kan kalau apa karyawan itu kita harus memantau juga ya. Jadi nggak cuma laporan dari karyawan, tapi kita juga biasanya bikin survei kepuasan pelanggan. Apapun itu kita minta kita kirimkan link semacam wawancara gitu terkait bagaimana pelayanan kita ke mereka seperti itu. Jadi itu Oh, sih. Jadi semuanya kita buatkan sistem. Intinya sebenarnya kalau untuk di apa namanya untuk sekarang itu kita harus punya sistem sih Mas Adnan untuk menjalankan semua itu biar semuanya termonitor gitu. oh, siap siap. Oke, baik sebagai penutup, ini ditugaskan dari dosen saya itu untuk memberikan beberapa saran ya untuk lanjutannya ya mungkin ini masih dalam progres tapi sarannya itu mungkin ada dua yang sudah saya catat yaitu peningkatan branding ya disarankan untuk terus konsisten dalam menjalankan hubungan ke konsumen dan juga mungkin bisa dilanjutkan terus untuk mungkin ngeposting-posting di media sosial atau mungkin buat seminar mungkin Mbak
buat apa untuk mungkin lebih mempromosikan produknya atau lebih mempromosikan bagaimana cara kerjanya Ocean Land dan kerjanya itu dalam bidang apa. Lalu untuk yang kedua, diharapkan bisnis dapat terus mempertahankan atau meningkatkan pelayanan atau mungkin diberikan garansi. Iya, ada garansi nggak, Mas? Kalau itu Garansi kita ada, pasti ada. Kalau untuk pasti ada. penjualan barang itu 1 tahun biasanya kita. Kalau untuk jasa, ketika ada apa, ada revisi apa segala macam kita lakukan semua sih sebenarnya. Karena ya itu tadi, kalau di Indonesia itu benar-benar kepuasan pelanggan tuh nomor satu, dan di dunia survei itu ketika kita jelek itu kelihatan karena tidak banyak yang bergerak di bidang ini gitu. Iya benar Jadi sih, kita cuma benar-benar segelintir menjaga. perusahaan. Mm-mm. Betul. Jadi karena spesialis kan. Pak. Iya benar-benar. Ya makanya itu apa namanya harus harus tingkat atas kan ya garansinya benar-benar. Kalau begitu mungkin bahasa yang lebih tepatnya dipertahankan garansinya ya Pak. Dapat Oke. terus dipertahankan lalu layanan yang responsif pula supaya kalau ada masalah cepat ya. Baik, kalau dari saya mungkin itu saja. Ya. Oke, Oke. baik. Terima kasih telah mengikuti dan telah menyimak wawancara ini. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.